Saudari dan saudaraku yang terkasih, di kanan kiri jalan raya ada sebuah iklan produk yang menuliskan sandang, pangan, papan, tetapi di bagian akhir ditulis pengakuan. Kita tahu bahwa sandang, pangan, papan memang menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Bagaimana setiap orang itu bekerja untuk bisa mendapatkan pakaian yang layak pakai, kemudian bisa makan secara cukup bagi keluarganya, dan kemudian juga bisa bertempat tinggal secara layak. Tetapi di poin yang terakhir ini terkait dengan pengakuan, ternyata ini juga masih menjadi kebutuhan dari sisi yang lain sebagian manusia atau kelompok di hadapan manusia atau kelompok yang lain. Saudari dan saudaraku yang terkasih, bangsa Israel, umat Allah jatuh dalam kemerosotan moral. Mereka mengingkari perjanjian Sinai dan tuntutan keras yang disampaikan agar mereka tetap bisa belajar untuk berhenti berbuat jahat yang berlawanan dengan kehendak Allah, kemudian berlaku untuk berbuat baik pun juga tanpa adanya pengakuan dari pihak manapun. Saudari dan saudara yang terkasih, dari sisi kebutuhan akan segala kemakmuran itu, terutama dari sisi ekonomi, para pemimpin Yehuda ini telah tercukupi. Tetapi pengakuan itu ternyata menyebabkan mereka justru berperilaku munafik. Raja Uzia tidak menghancurkan bukit-bukit pengorbanan dan tetap membiarkan bangsa-bangsa untuk bisa membakar kurban di situ. Dan tidak hanya itu, mereka beribadat terhadap Yahweh Allah Israel, tetapi hati mereka tidak terpaut padanya. Ibadat mereka adalah peribadatan yang palsu. Maka kepada mereka inilah Yesaya mengecam dan mewartakan pertobatan supaya mereka berbalik dan kembali kepada Allah serta mewartakan kelembutan hati Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, banyak hal yang juga telah dilakukan orang-orang Farisi yang mengulik soal-soal luaran terkait sandang, pangan maupun juga papan. Bahkan dalam hal ini ternyata apa yang menjadi tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, motivasinya juga adalah pengakuan dari sesamanya. Motivasi terakhir inilah yang juga perlu kita renungkan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita mohon rahmat dan bantuan dari Allah, supaya kita tetap memikirkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, tanpa harus mendapat pengakuan-pengakuan, terlebih juga di hadapan Allah, segala bentuk usaha kebaikan kita akan disempurnakan olehnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.